mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan kita hanya tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dimana semua nikmat tersebut menuntut kita untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak, atas fasilitas yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Kita buktikan dengan cara memperbaiki kualitas ibadah kita, mengerjakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Sehingga doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yang dimana Nabi selalu mengulang doa ini dan dibaca di setiap akhir dari salat kita sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca di setiap salat kita sebelum salam. Artinya, arti dari doa tersebut adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu. Dan juga bantulah aku untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Dan bantulah aku untuk selalu memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu. Doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kita dan diajarkan kepada kita semua. Senantiasa kita berusaha untuk memperbanyak doa tersebut agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 4 kaidah penting dalam memahami tauhid. 4 hal mendasar untuk memahami masalah tauhid. Yang dimana masalah tauhid merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga untuk mengislamkan paman beliau tercinta, Abu Talib. Yang dimana ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut dan di sampingnya ada keponakannya yaitu Rasulullah SAW. Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Talib untuk segera masuk Islam, agar dengannya, dengan kalimat tauhid yang diucapkan nanti akan menjadi hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
menakdirkan bahwa Abu Talib meninggal, wafat, tewas dalam keadaan musyrik dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW sangat sedih, begitu sedih ketika mengetahui bahwasanya paman beliau meninggal dalam keadaan musyrik, dan sampai-sampai beliau mengatakan, ya, aku akan beristighfar kepada Allah untukmu selama belum dilarang. Dan Allah pun langsung menurunkan ayatnya menegur Nabi SAW untuk tidak, atau melarang untuk beristighfar kepada, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang singkat ini menunjukkan bahwa begitu urgen, begitu pentingnya masalah tauhid ini, karena dia merupakan pintu gerbang untuk menuju kebahagiaan, pintu gerbang untuk mendapatkan kenikmatan abadi di dalam akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan membahas, ya, 4 kaidah penting insyaallah yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan matan beliau adalah dengan Al-Qawaid Al-Arba', yaitu 4 kaidah penting dalam memahami tauhid. Beliau memulai, ya, matan beliau dengan mengucapkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza ubtuliya sabar wa idza adnaba astaghfar fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Beliau memulai, ya, pengantar dari 4 kaidah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang begitu agung, agar menjaga kita semua, agar menjaga kalian, menjaga engkau, ya, menjaga Anda di dunia dan di akhirat. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana, ya, matan atau, ya, penjelasan atau buku yang beliau tulis ini yang begitu ringkas. Beliau mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar memberikan keselamatan, ya, kepada para pembacanya, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau, ya, menjadikan Anda, ya, selalu diberkahi dimanapun Anda berada. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu, ya, orang-orang yang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur, dan ketika diuji oleh Allah dengan ujian musibah dia bersabar, dan ketika dia terjatuh pada perbuatan dosa atau maksiat dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Beliau mengatakan, ya, orang yang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur atas nikmat tersebut. Ketika ditimpa musibah dia bersabar, dan ketika dia berdosa dia beristighfar, dia segera beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini, kata beliau, merupakan tanda kebahagiaan. Muqaddimah, kata pengantar dari beliau yang, ya, sangat, ya, patut untuk kita, ya, renungkan bersama. Kemudian beliau menyebutkan, ya, sebelum beliau masuk pada, ya, kaidah pertama, beliau mengatakan rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyata millat Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Anda untuk senantiasa berada pada ketaatan. Beliau mengatakan annal hanifiyah, sungguhnya, ya, agama Hanifiyah ini, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu, apa itu agama Hanifiyah? Hanifiyah itu maksudnya adalah, ya, agama yang lurus, agama yang suci, ya, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anta abudallaha wahdahu, yaitu agama Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya,
sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah SWT menegaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ayat yang sering kita dengarkan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seharusnya menjadi perhatian penting bagi kita bahwa hakikat dari kehidupan kita di dunia adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan diri kita kepada aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Taat akan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mempelajari tauhid merupakan pelajaran yang paling penting. Dan kita tidak boleh bosan untuk selalu mempelajari tauhid. Mengapa demikian? Karena ulama kita mengatakan orang yang senantiasa memperbaiki tauhidnya dan bagus tauhidnya akan berbanding lurus dengan amalannya. Akan senantiasa menyemangati dia untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan senantiasa mawas diri dari perbuatan kemaksiatan. Sehingga orang yang terjatuh pada kemaksiatan, pada hakikatnya di situ imannya ya mulai berkurang. Ya, dia mengalami penurunan iman. Sehingga harus dikuatkan lagi tauhid agar dia menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah jatuh pada kemaksiatan. Kemudian beliau menyebutkan fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Beliau menegaskan bahwa jika kamu sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidaklah dikatakan suatu ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Ya, ibadah yang benar ketika ibadah tersebut terpenuhi syaratnya, di antaranya itu adalah ibadah tersebut harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan ibadah dikatakan suatu ibadah ketika ketika ibadah tersebut dibarengi dan wajib disertai dengan tauhid. Kama anna shalah, dan beliau mengatakan begitu halnya ya begitu pula dengan salat, bahwa salat atau ibadah salat tidak dikatakan salat yang benar kecuali disertai dengan bersuci terlebih dahulu. Ya, salat tidak diterima kecuali orang yang melaksanakan salat tersebut ya suci dari hadas dan bersih dari segala macam kotoran dan najis. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadasi idza dakhala fi taharah. Dan beliau mengatakan oleh karena itu jika ya kesyirikan masuk dan mencampuri suatu ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut. Begitu pula ketika orang yang dalam keadaan bersuci kemudian ya berhadas, maka otomatis ya dia kalau mau salat, agar salatnya sah harus bersuci terlebih dahulu, kembali mensucikan dirinya. Dan beliau mengatakan, kembali menegaskan, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar arafta anna ahamma ma 'alaika huwa ma'rifatu dzalik. Beliau mengatakan, jika kamu sudah mengetahui bahwa kesyirikan jika mencampuri suatu ibadah akan merusak ibadah tersebut dan juga akan menghapuskan amalan-amalan soleh dan menyebabkan pelaku kesyirikan tersebut akan kekal di neraka wal'iyadzubillah. Oleh karena itu kamu sudah mengetahui bahwasanya yang paling utama untuk kamu ketahui adalah permasalahan tauhid ini. Ini yang paling penting bagi kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Begitu banyak yang kita lihat, yang kita saksikan di dunia ini. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka kita lihat
begitu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lancar dan sukses usaha atau bisnisnya. Padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terperdaya dan jangan tertipu bahwasanya itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menangguhkan azab kepada mereka sampai mereka benar-benar terperdaya, tertipu dengan gemerlapnya dunia, dan Allah akan mengadab mereka dengan azab yang pedih, wal iyadu billah. Sehingga para pemirsa sekalian, ya, tauhid merupakan hal yang paling utama untuk kita ketahui agar menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, la'allallaha an yukhlisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah alladhi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Beliau mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, melepaskan kita semua, menjauhkan kita semua dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, dari ayat ini di surat An-Nisa ayat 48 mengajarkan kepada kita bahwa orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, orang yang meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan musyrik, tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan kekal selama-lamanya, wal iyadu billah. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaku dosa besar, selama dia masih beriman kepada Allah, masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya tersebut insyaallah, ya, maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fahuwa tahta masyiatillah, sesungguhnya dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya dan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena dia bukan pelaku kesyirikan. Dan bisa juga, kata para ulama kita, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengadab dia dulu, ya, mencuci dia dulu dicuci dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahlu tauhid, ya, orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah, ya, hal yang paling penting untuk kita ketahui bersama. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui, ya, 4 kaidah penting dalam memahami tauhid ini. Ya, kita mulai, ya, yang pertama beliau menyebutkan, ya, al-qaidatul ula. Ya, kaidah yang pertama yang beliau sebutkan adalah anta alama annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhiluhum fil Islam. Ya, beliau menyebutkan di kaidah yang pertama ini, hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka meyakini, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita, dialah yang mengatur alam semesta ini. Akan tetapi semua tersebut, ya, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, beliau menyebutkan bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang mengatur, ya, alam semesta ini, ya, itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya di mana? Dalilnya, kata beliau, disebutkan di surat Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard
amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayy minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ya, Allah menegaskan di surat Yunus ayat 31, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kufar Quraisy, ya, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari atas langit, ya, dari bumi, dan siapakah yang memiliki pendengaran, yang memiliki penglihatan, yang membangkitkan, ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur, ya, semua urusan ini. Apa jawaban orang-orang kafir? Fasayaqulun Allah. Mereka akan mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengatakan bahwasanya yang melakukan semua tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalian sudah mengetahui bahwasanya yang menciptakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kalian tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kufar, yang ternyata mereka meyakini Allah lah yang menciptakan kita. Akan tetapi sekedar meyakini Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kemudian mereka tetap berbuat kesyirikan, itu tidak membuat mereka masuk Islam. Dan inilah yang diyakini oleh orang-orang kufar. Sehingga ulama kita mengatakan kaidah pertama ini sangat penting bagi kita, bahwa di samping kita meyakini tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, yaitu meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kita, juga harus dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Apa itu? Yaitu kita juga harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Orang-orang kufar, mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Akan tetapi mereka tetap dikatakan kafir, tidak beriman. Karena kenapa? Karena mereka berbuat kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami, ya, kaidah pertama ini. Sering kita dapati masih banyak sebagian kaum muslimin yang mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur alam semesta, akan tetapi pergi ke dukun, pergi ke peramal, meyakini, ya, peramal, wal iyadzubillah. Ini semua pembatal keislaman, dan wajib untuk menyatakan syahadat ulang. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita semua untuk memahami bahwasanya sekedar meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, maka itu tidak cukup. Maka harus dibarengi dengan, ya, ibadah kita yang kita tujukan hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dalam, ya, setiap peribadatan kita. Kemudian, ya, kaidah yang kedua yang perlu kita ketahui, al-qaidatus tsaniyah, kata Syekh rahimahullahu taala, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka, orang-orang kufar, ya, mengakui bahwasanya mereka juga menyembah selain Allah. Jadi katakan kafir karena mereka berbuat kesyirikan, yang menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, ya, kami berdoa, ya, kepada selain Allah, ya, subhanallah, mereka mengatakan kami berdoa kepada selain Allah. Ya, itu tujuannya, kata mereka, untuk agar kami didekatkan kepada Allah dan juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, mereka orang kafir beralasan bahwasanya kami, ya, mereka mengatakan, ya, kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah, berdoa juga kepada selain Allah,
ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alasan yang dibuat-buat, alasan yang tidak benar. Dalilnya ya Allah disebutkan di Al-Qur'an ya, di surat Az-Zumar ayat ketiga ya, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Di surat Az-Zumar ayat 3 di sini Allah menegaskan, ketahuilah bahwasanya ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah menyebutkan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka. Ya, Allah SWT mengatakan dan mereka itu yang menjadikan selain Allah sebagai ya wali-wali mereka. Ya, mereka berdoa kepada selain Allah dengan alasan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Subhanallah. Mereka mengatakan tidaklah kami beribadah kepada mereka berhala-berhala tersebut ya kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa tidaklah kami beribadah kepada berhala, kepada selain Allah kecuali dengan tujuan untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang sangat tidak benar dan dibuat-buat. Allah menegaskan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mau ya memutuskan perkara di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah ya kepada mereka yang berdusta dan ingkar ya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sudah menjelaskan bahwa memang ada ya alasan-alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mereka mengatakan bahwasanya kami berdoa kepada selain Allah atau kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ya agar kami didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kami lebih dekat kepada Allah. Subhanallah. Ya, ini alasan yang sangat tidak benar dan dusta. Dan Allah sudah bantah tersebut. Dan di antaranya juga ya dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Yunus ayat 18 ya. Dalil bahwasanya mereka mengatakan ya di antara alasan orang-orang kafir kenapa mereka menyembah dan beribadah kepada selain Allah. Mereka mengatakan hal tersebut mereka lakukan agar mendapatkan pertolongan dari Allah. Bayangkan, ya mereka mengatakan ya kami ya berdoa kepada selain Allah dengan tujuan agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya lagi-lagi alasan yang tidak masuk akal. Alasan dusta. Dan Allah sebutkan di surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Ya, subhanallah. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berhala-berhala tersebut yang mereka sembah tidak memberikan bahaya kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan, ya kami melakukan hal ini, kami menyembah ya berhala-berhala ini dengan tujuan apa? Syufa'una indallah, agar mereka tersebut ya bisa memberikan pertolongan kepada kami ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar mereka nanti ini ya berhala-berhala yang kami sembah ini, kata mereka, ya kami sembah di dunia
agar nanti di akhirat mereka akan menjadi syafaat nanti di hadapan Allah untuk kami. Subhanallah. Inilah alasan yang sangat tidak masuk akal, seolah-olah mereka mengira atau bahkan mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mendengar. Ya. Kenapa harus menggunakan wasilah perantara berhala? Padahal Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya dialah Allah yang maha mendengar, ya, maha mengetahui. Ya. Untuk apa berdoa kepada selain Allah? Untuk apa menyembah kepada selain Allah? Dengan tujuan agar berhala-berhala tersebut menjadi syafaat bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak benar. Ya, seolah-olah Allah tidak mampu untuk menolong mereka. Ya, seolah-olah Allah tidak mendengar doa-doa mereka. Sehingga ini lagi ya jelas ya, kaidah kedua ini menjadi penting bagi kita bahwasanya tidak boleh dan haram hukumnya kita berdoa kepada selain Allah. Kita menyembah kepada selain Allah dengan tujuan agar mereka menjadi syafaat kita di akhirat kelak, wal iyadzubillah. Dan inilah keyakinan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan-alasan yang mereka buat merupakan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan sudah ya dibantah oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan dalam kaidah kedua ini ya Syekh rahimahullahu taala memberikan penjelasan ya bahwa tentang syafaat. Ya, syafaat ini adalah pertolongan ya. Dan beliau menyebutkan ya ada dua macam ya, ada dua macam syafaat ya, syafa'ah wa syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatah. Ya. Syafaat yang tertolak dan syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang Allah tetapkan. Ya, ada syafaat yang memang tertolak, pada dasarnya sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Dan beliau mengatakan fasyafaatul manfiyah maka natutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdir alaihi illallah. Dan beliau menyebutkan ya, apa yang dimaksud dengan syafaat yang tertolak. Beliau mengatakan syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang dimana hal tersebut hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang dimana hal yang diminta ini merupakan ya atau tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas syafaat ini adalah syafaat yang tertolak. Ya, kita ulangi, syafaatul manfiyah, syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang dimana hal yang diminta ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu mengerjakannya, melakukannya. Maka jelas syafaat ini tidak diterima dan tertolak. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 254. Ya, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya, di sini ya Allah menegaskan bahwa surah Al-Baqarah, ya, wahai orang-orang beriman, ya infakkanlah ya apa-apa ya sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian ya sebelum nanti ya datang hari di mana hari tersebut ya tidak bermanfaat lagi ya jual beli, ya tidak bermanfaat lagi perdagangan, tidak bermanfaat lagi syafaat. Wal kafirun, dan Allah katakan dan dialah mereka lah orang-orang kafir yang ya melakukan perbuatan ya kezaliman. Sehingga ya dari ayat ini kalau kita pahami baik-baik ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengira bahwa syafaat ya itu bisa ya ada syafaat, ya mereka mengira, orang kafir beranggapan, meyakini bahwasanya ada syafaat yang bisa dikerjakan
ya bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dikatakan sebagai syafaat yang ya tidak ada gunanya, ya syafaat yang tertolak sama sekali. Karena kita meyakini, ya seorang hamba Allah meyakini bahwasanya itu syafaat tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya mereka juga berkeyakinan, ya orang kafir berkeyakinan bahwasanya ya ada ya syafaat-syafaat ya dari para malaikat ya untuk orang-orang kafir, sehingga mereka beribadah kepada malaikat, ya mereka beribadah kepada para nabi dengan tujuan ya nabi dan ya malaikat tersebut akan menolong mereka. Padahal jelas mereka ya para nabi dan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang tidak boleh kita ibadah kepada mereka. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, jelas itu semua akan ya tidak akan memberikan syafaat kepada mereka nanti di hari kiamat kelak. Adapun ya asy-syafa'ah minal hayyil qadir bi talabid du'a minhu fahadhihi jaizah. Kemudian ya di antara ulama kita menyebutkan, ya, di antaranya Syekh Abdurrahman Al-Barrak hafizallahu taala, di antara ya salah seorang murid ya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwa adapun ya pertolongan dari orang yang masih hidup, ya yang mampu untuk melakukan suatu hal yang dia bisa. Contohnya seperti ya minta doa, minta didoakan, ya seperti minta didoakan, ya misalnya ya ada orang yang datang kepada salah seorang ustadz atau dia minta kepada orang tuanya, mohon ya didoakan kebaikan, didoakan agar bisa dilancarkan rezekinya oleh Allah. Ini tidak mengapa. Ini syafaat yang dibolehkan. Karena memang ya kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk senantiasa berdoa. Ini syafaat yang tidak terlarang. Ya minta kepada orang untuk didoakan, ya doakan saya agar bisnis saya lancar. Ya ini boleh. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk berdoa. Dan kita semua bisa berdoa. Dan itu merupakan sesuatu yang Allah syariatkan. Akan tetapi, yang meminta kepada makhluk Allah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali kepada Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dikatakan syafaat yang tidak benar dan tertolak. Kemudian, ulama kita juga menyebutkan asy-syafa'atul musbatah. Ya, syafaat yang telah ditetapkan atau yang syafaat diterima. Ya. Ya, syafaat yang diterima oleh Allah adalah syafaat yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah berikan kepada mereka ya para ahli tauhid. Dan dalam Al-Qur'an sudah ya Allah jelaskan ya di surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha wa yarda. Ya Allah jelaskan di surat An-Najm ayat 26 ya. Ya. Sudah berapa ya? Berapa malaikat ya penjaga langit yang dimana ya mereka tidak bisa memberikan ya yang dimana syafaat para malaikat tersebut ya tidak bermanfaat bagi siapapun illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda, kecuali ya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada memang makhluk-makhluk Allah yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada ya hamba-hamba Allah yang lain, dan itu semua tentu atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, ya Allah persilahkan kepada mereka untuk memberikan syafaat ya kepada ya hamba-hamba Allah yang lain. Dan ini jelas ya dan ini tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan juga di surat Al-Anbiya ayat 28,
wa la yashfa'una illa liman irtada, dan mereka ya para hamba-hamba Allah, ya para malaikat-malaikat Allah tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali atas ya izin Allah Subhanahu wa taala, atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dipertegas pula di surat Al-Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih, dialah Allah ya, yang dimana orang atau hambanya yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada ya hamba-hamba yang lain ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah, dan syafaat yang terbesar nanti ya syafaatul uzma, syafaat yang paling terbesar adalah syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kepada para umatnya. Ya, syafaat yang Allah berikan izin kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada ya umat beliau ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di kaidah ya ketiga ini ya, kita masuk di kaidah ketiga. Ya, beliau menyebutkan al-qaidatu salisa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar, minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di kaidah ketiga beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hidup di masyarakat yang mereka ya melakukan ibadah dengan beraneka ragam. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya hadir ya dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang dimana masyarakat tersebut ya beribadah ya dengan berbagai macam model. Di antaranya mereka ada yang menyembah, ada yang beribadah ya kepada malaikat, ada yang menyembah malaikat waliyadzubillah, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh, dan mereka di antara mereka juga ada yang menyembah ya pepohonan dan bebatuan, dan di antara mereka juga ada yang menyembah ya matahari dan bulan. Dan ini Nabi SAW langsung saksikan. Wa qatalahum Rasulullah SAW wa lam yufarriq bainahum, dan mereka semua tersebut yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya, diperangi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada yang beliau bedakan sama sekali. Ya, mereka pelaku kesyirikan ya diperangi oleh Nabi SAW, dan tidak ada yang beliau bedakan. Ya, dalilnya begitu banyak disebutkan, di antaranya di surat Al-Anfal ya di ayat 39 Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, Allah mengatakan, berfirman, ya perangilah ya orang-orang kufar tersebut ya sampai ya tidak ada lagi kesyirikan ya di muka bumi ini, dan agama tauhid adalah agama yang satu-satunya ada di muka bumi ini. Dan juga dalil bahwasanya ya ada orang-orang yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Ya, Allah sebutkan di surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, di surat Fussilat ayat 37 Allah jelaskan ya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan bulan. Dan Allah tegaskan, la tasjudu, janganlah kalian sujud kepada matahari, janganlah kalian sujud kepada bulan, wasjudulillah, dan sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sujudlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ya bulan, yang menciptakan matahari, menciptakan malam dan siang. In kuntum iyyahu ta'budun, ya jika kalian betul-betul ya benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan ternyata memang ada ya orang-orang yang menyembah matahari, subhanallah. Ada orang-orang yang menyembah bulan. Sehingga Allah tegaskan la tasjudu
lisyamsi walil qamar, janganlah kalian menyembah ya makhluk tersebut, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Dan juga ya di antara dalil bahwasanya ada ya mereka yang menyembah para malaikat. Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 80, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai ya Rabb kalian. Dalil bahwasanya ternyata ada dari mereka yang menyembah para malaikat, menyembah para nabi wal iyadzubillah. Dan juga disebutkan ya, beliau menyebutkan di surat Al-Maidah ayat 116, ya wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Di sini jelas ya, di surah Al-Maidah ayat 116 bahwa di antara orang-orang juga ada yang justru menyembah Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa ya utusan Allah, hamba Allah sebagai Tuhan wal iyadzubillah. Dan ini Allah bantah ya bahwasanya ya dialah Nabi Isa hanya seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh, menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan mereka wal iyadzubillah. Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrahum wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Di sini Allah sebutkan bahwasanya ada ya orang-orang yang mereka bertujuan ya mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menjadikan ya orang-orang soleh sebagai wasilah. Maksudnya seperti apa? Ya, mereka menyembah orang-orang soleh tersebut agar ya mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menyembah orang-orang soleh yang mereka yakini agar mereka lebih dekat kepada Allah, dan ini Allah ya jelas-jelas membantahnya. Ya jelas kita kalau mau dekat kepada Allah langsung saja kita minta kepada Allah, ya kita berdoa kepada Allah dan tidak perlu kita ya minta kepada ya orang-orang saleh tersebut. Dan juga di antara dalil bahwasanya ya ada orang-orang yang menyembah ya, pepohonan bebatuan. Allah sebutkan di surat An-Najm ayat ke-20 ya, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra. Ya Allah sebutkan ya, apakah kamu tidak melihat ya bagaimana menurutmu tentang ya Al-Lat wal Uzza. Ya ini para ini berhala-berhala yang mereka namakan sebagai Al-Lat wal Uzza yang mereka sembah. Ini semua ya harus dinafikan, harus ditiadakan. Ya di sini Allah jelaskan bahwa ternyata memang ada orang-orang yang menyembah bebatuan yang tidak bisa memberikan kepada mereka apa mudarat dan juga tidak bisa memberikan kepada mereka manfaat. Dan juga yang terakhir dari ya kaidah ketiga ini ya beliau menegaskan ya dari hadis, yaitu hadis ya Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW di perang Hunain. Ya. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin, dan ya kata beliau mengatakan kami pernah ya pergi ya keluar bersama Rasulullah SAW ke daerah yang namanya Hunain. Dan kami pada saat itu ya baru-baru saja masuk Islam. Ya, beliau menceritakan ya salah seorang sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ya kami pernah pergi bersama Rasulullah ke daerah yang bernama Hunain, dan pada saat itu kami masih ya baru masuk Islam. Dan di situ kami melihat ya orang-orang musyrik ya di daerah Hunain tersebut, mereka ya memiliki sidrah, ya mereka memiliki ya mereka memiliki pohon yang mereka beriktikaf di situ. Ya kufun ya mereka tawaf ya di pohon tersebut, ya mereka beriktikaf ya beribadah di pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan juga mereka menggantungkan
senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqaulaha dzatu anwat. Nama pohon tersebut adalah ya dzatu anwat. Ya, pohon tersebut dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai apa? Sebagai ya Tuhan mereka. Mereka beranggapan bahwasanya ya pohon ini bisa memberikan apa? Bisa memberikan perlindungan kepada mereka. Ketika para sahabat ini ya melewati pohon tersebut, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kata mereka, wahai Rasulullah, ya jadikan kami ya buatkan kami ya pohon seperti yang digunakan, seperti pohon yang dipakai oleh orang musyrik tersebut ya untuk ya menyembah. Dan Rasulullah pun marah, ya. Beliau menegur bahwasanya itu bentuk kesyirikan. Bahwasanya kalau mau beribadah, ya beribadah hanya kepada Allah. Ya, tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya ya masih banyak ya orang yang dari zaman Rasulullah sampai sekarang ya yang ternyata bergantung kepada selain Allah. Ya buat jimat. Ya, meyakini bahwasanya jimat tersebut ya bisa memberikan efek kepada dia, waliyadzubillah. Padahal ini sudah termasuk pembatal keislaman yang ya pelakunya diancam ya neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang paling terakhir sekali ya yaitu kaidah keempat, ya anna musyriki zamanina agladzu syirkan minal awalin. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah bahwa orang-orang musyrik terdahulu ya, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik ya di zaman kita kesyirikan mereka lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Beliau rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya kesyirikan ya di zaman sekarang itu jauh lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Apa sebabnya? Beliau mengatakan li'annal awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Beliau mengatakan karena orang-orang musyrik terdahulu mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang. Adapun ketika mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, mereka segera mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan sebutkan dalilnya. Ya, beliau rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya ternyata orang-orang musyrik terdahulu mereka ketika dalam keadaan lapang, ya mereka berbuat kesyirikan. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan ya genting, dalam keadaan susah dan sulit, mereka segera mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang, kata beliau rahimahullah taala, ya kesyirikan mereka ya di setiap saat, di setiap waktu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, mereka berbuat kesyirikan, waliyadzubillah. Beliau mengatakan orang-orang syirik zaman sekarang syiriknya tidak kenal waktu. Ya, mereka melakukan kesyirikan ketika mereka dalam keadaan senang, bahagia, lapang. Dan juga dalam keadaan sulit mereka ya bertambah pula kesyirikan mereka, waliyadzubillah. Dan ini kita saksikan ya beberapa fenomena ketika Allah tegur ya beberapa hambanya dengan musibah, justru mereka dengan musibah tersebut mereka makin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat sesajen-sesajen untuk penghuni laut, waliyadzubillah. Ditimpa musibah, seharusnya membuat mereka rujuk, membuat mereka kembali kepada Allah. Akan tetapi mereka makin berbuat kesyirikan, waliyadzubillah. Dan inilah fenomena yang kita saksikan sekarang. Dan beliau menyebutkan dalilnya di surat Al-Ankabut ayat 65. Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya, orang-orang musyrik terdahulu ya mereka ketika mereka menaiki kapal ya berada di tengah laut dalam keadaan genting ya diterjang ombak yang begitu besar, mereka segera berdoa kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, orang-orang musyrik terdahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, ya kepepet, mereka segera berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dan mereka berada di daratan dan mereka selamat ya dari ombak, dan Allah selamatkan mereka, Allah katakan mereka kembali berbuat kesyirikan. Ketika mereka dalam keadaan lapang dan mereka sudah dalam keadaan selamat, mereka kembali berbuat kesyirikan, subhanallah. Adapun sekarang ya ketika dalam keadaan lapang ya berbuat kesyirikan, dan dalam keadaan sempit pun ya malah bertambah kesyirikannya, wal iyadzubillah. Dan inilah ya kaidah keempat atau 4 kaidah yang perlu kita ya pahami bersama, bahwasanya ya ini merupakan ya kaidah dasar yang sangat-sangat ya wajib untuk kita ketahui bersama agar kita terhindar dari berbagai macam kesyirikan dan kita hanya beribadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan kita hanya tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala alam. Ini apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan juga memberikan kepada kita keistiqomahan dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala alam. Syukran wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.